Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Fajr Sajad. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori behaviorisme dalam pembelajaran fikih materi tentang rukun puasa. Seperti yang akan saya sampaikan di sini, pertama saya akan menjelaskan kepada kalian semua terkait masalah apa itu puasa. Puasa bukan hanya seperti yang kita ketahui bahwa puasa adalah menahan diri dari dahaga dan lapar, bukan hanya seperti itu. Namun ada banyak hal yang berkaitan dengan yang disebut dengan puasa. Pertama di sini saya akan menjelaskan bahwa makna dan tujuan daripada rukun puasa. Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki makna dan tujuan yang mendalam. Menjalankan puasa dengan benar bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, melainkan membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita ketahui daripada hadis Rasulullah SAW, Al-Islam huwa an tashhada billah an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Kesimpulannya bagaimana? Islam itu ada 5 rukun. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua itu syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang perlu atau yang patut disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Dan yang kedua adalah menjalankan sholat. Kemudian yang ketiga adalah zakat, menunaikan zakat. Yang keempat adalah puasa, dan yang kelima adalah haji. Puasa ini puasa Ramadan. Oleh karenanya di sini saya akan membahas terkait masalah puasa. Yang pertama adalah makna dan tujuan daripada rukun puasa. Makna puasa itu seperti itu tadi, bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi juga membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak para dokter-dokter yang menjelaskan bahwasanya banyak khasiat yang terkandung dalam puasa. Kemudian niat puasa. Dalam puasa kita itu harus niat. Kalau kita menjalankan puasa, tidak makan, tidak minum dari setelah fajar sampai terbenamnya matahari, namun kita tidak berpuasa, tidak meniatinya, maka sama aja tidak dapat pahala dan tidak dianggap sah puasa kita ini. Dan niat itu ada di dalam hati. Semua hal niat itu ada di dalam hati, yang dibersamai dengan perbuatan kita. Niat dalam hati, melakukan niat untuk berpuasa pada malam hari sebelum terbitnya fajar. Fajar di sini adalah fajar sotik, bukan fajar kadib. Dengan membaca niat di dalam hati. Niatnya bagaimana? Ustaz, niatnya adalah nawaitu sauma godin an ada ifardi syahrul Ramadan hadisanati fardhillah. Nah, niat itu ada kalanya niat dengan lisan, ada kalanya niat dengan hati. Adapun niat dengan lisan atau disebut dengan opsional, itu adalah niat yang untuk mempermudahkan kita untuk meniatinya di dalam hati, untuk mengantar lisan kita untuk sampai kepada hati kita dalam niat. Itu niat dalam lisan. Apakah diperbolehkan niat dalam lisan? Diperbolehkan niat dalam lisan. Tetapi yang akan dianggap itu adalah niat yang menggunakan dengan hati. Membaca niat secara lisan diperbolehkan, tetapi tidak wajib. Ini sebagai pengingat dan penegasan niat dalam hati. Seperti itu tadi yang disampaikan. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh orang melaksanakan ibadah puasa adalah niat. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum dan hubungan seksual atau zina bagi orang yang sudah menikah. Ketika berpuasa tidak boleh melakukan seperti itu cuma di tengah-tengah berpuasa. Ketika ada seseorang melakukan cuma di tengah-tengah puasa, maka dia akan dikenai kafarat, pelanggaran din dan sebagainya. Yang pertama adalah menahan makan. Orang berpuasa tidak boleh makan, tidak mengkonsumsi makanan dan minuman apapun selama waktu puasa. Yang kedua, tidak boleh minum, harus menahan minum, tidak boleh minum apapun termasuk air putih dan minuman-minuman lain, meskipun sedikit juga nggak boleh. Menahan hubungan seksual, menghindari hubungan seksual dengan pasangan selama waktu puasa bagi yang sudah berpasangan. Jika yang belum berpasangan ya tetap nggak boleh.
Kemudian yang kedua selanjutnya adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Pertama, makan dan minum. Seorang kalau puasa, dia udah tengah-tengah puasa kok makan atau minum, maka dibatalkan puasanya. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Misal, saya memasukkan jari-jari saya ke dalam mulut saya dengan sengaja supaya bisa saya muntah. Maka itu juga dihukumi tidak diperbolehkan. Ketika ada seseorang melakukan seperti itu, maka puasanya dihukumi batal. Kemudian yang ketiga adalah hubungan seksual. Ini juga membatalkan puasa. Bahkan apabila ada orang melakukan seperti ini, hubungan seksual di tengah-tengah siangnya bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan dosa yang besar sekalipun ada hukuman yang besar begitu. Ada kafarotnya. Dia selain wajib qadha juga ada kafarotnya. Kafarotnya pun juga harus tertib. Pertama itu dia harus memerdekakan budak. Ketika tidak bisa memerdekakan budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Yang ketiga, dia baru diperbolehkan memberikan makan orang-orang kafir. Kemudian yang selanjutnya adalah keluar darah haid atau nifas, dan ini khusus bagi seorang perempuan, tidak berlaku untuk seorang laki-laki. Kemudian kapan seseorang itu diperbolehkan dia melaksanakan puasa? Diperbolehkan seorang melaksanakan puasa itu dimulai dari terbitnya fajar. Fajar di sini adalah fajar shodiq hingga terbenam matahari. Ketika telah terbitnya fajar shodiq dan orang tersebut itu masih makan, maka puasanya tidak dianggap sah. Jadi harus berhenti. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Terus Ustaz, saya mau tanya, biasanya itu ada anak-anak kecil, dia itu zuhur itu sudah makan dengan niat itu puasa betul dan buka ketika betul. Itu secara puasa tidak sah, tapi untuk secara pembelajaran kepada mereka diperbolehkan. Menghindari segala hal yang membatalkan atau merusak puasa. Yang pertama, ghibah. Nah, ini kalau kita belajar dalam konteks belajarnya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya menjelaskan bahwasanya di antara perkara-perkara yang membatalkan puasa secara syar'an, secara pahala kita tidak mendapatkan apa-apa, disebut tidak ajri, itu adalah seperti ini saya sampaikan. Pertama, ghibah. Nah, ghibah ini membicarakan orang lain dengan buruk. Kemudian dusta, berbohong. Tiga, marah, menghindari emosi negatif. Yang keempat, dosa. Itu kita harus semua hindari ketika kita menjalankan ibadah puasa. Kemudian menyempurnakan puasa dengan niat yang ikhlas. Kita ketika puasa itu harus memperbanyak niat kita dalam berpuasa. Tidak hanya niat berpuasa, tapi kita niatkan ibadah-ibadah yang lainnya. Di antaranya apa? Kita harus ikhlas ketika berpuasa, niat ikhlas. Kemudian menjauhi riba. Riba itu adalah sesuatu lebihan dan itu tidak diperbolehkan dalam agama. Kemudian menjauhi dosa lain, menjauhi dosa ini banyak, maksiat itu dijauhi semua. Menjalani puasa dengan penuh kesadaran. Kita harus sadar dalam puasa. Tidak boleh kita itu dalam keadaan tidak sadar alias mabuk sebesar itu. Kemudian mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bagaimana? Kita kalau memaknai rukun puasa itu adalah untuk mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takwa itu hanya bisa karena takwa itu bisa didapatkan dengan dua perkara. Yang pertama adalah jalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi atau meninggalkan larangan-larangannya. Dan di antara perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa. Sebagaimana yang telah difirmankan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Dengan memahami dan menjalankan rukun puasa dengan benar, kita dapat meraih keberkahan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan kesempatan untuk membersihkan jiwa dan mencapai derajat takwa. Demikian itu yang dapat saya sampaikan terkait masalah puasa ini, dan masih banyak terkait masalah puasa. Namun secara simpelnya, kalau kita ingin menjalankan puasa, kita harus menjalankan beberapa yang telah saya sampaikan ini tadi. Cukup ini yang saya sampaikan. Apabila ada yang salah dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.